Oke, selamat datang di channel Belajar Asik ya, Kimia Asik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali video dari mengenai hukum dasar kimia ya. Nah, hukum dasar yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah hukum kelipatan berganda dari John Dalton ya. Jadi John Dalton mungkin kalian udah pernah dengar ya tentang teori atomnya bahwa atom itu berbentuk bola pejal atau bola bulat gitu ya. Nah, target hari ini ya bisa kalian baca ya nanti. Kita semoga di pertemuan kali ini kalian bisa keempat-empatnya ini ya untuk menguasai mengenai teori hukum kelipatan berganda atau teori Dalton ini. Nah, ada pertanyaan di sini. Ada karbon dan oksigen. Jadi senyawa satu itu adalah karbon dioksida atau CO2, di mana CO2 ini adalah gas hasil pernapasan dan aman bagi tubuh, digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Sedangkan yang kedua adalah gas karbon monoksida, di mana gas ini merupakan gas buangan kendaraan, sangat beracun ya. Jadi kemarin juga pernah kan ada kasus, kalau kalian lihat berita, ada pasangan suami istri di dalam mobil, dia nyalain AC, mobilnya nyala gitu. Nah, ditemukan oleh warga di pagi hari sudah ya seperti itu ya. Jadi itu karena mereka keracunan gas karbon monoksida seperti itu. Dan gas ini bisa menyebabkan kematian jika terhirup ya. Nah, ini dia masalahnya. Karena apa? Karena gas karbon monoksida ini dia sangat reaktif sekali dengan hemoglobin atau zat apa? Zat pengikat oksigen yang ada di dalam darah ya. Sehingga hemoglobin akan lebih tertarik kepada CO ini daripada oksigen. Jadi oksigennya dibuang sama si hemoglobin. Karena lebih lebih apa ya? Lebih wow gitu ya untuk CO nih atau karbon monoksida. Sehingga ya kita kalau kekurangan oksigen ya akan merasa ngantuk, lalu lama-kelamaan akan nggak ada lagi gitu ya. Nah pertanyaannya, bahannya sama C dan O. Mengapa sifatnya bertolak belakang atau berbeda? Ya balik lagi karena setiap senyawa kimia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian nonton video share yang mengenai indeks dan juga koefisien, kita juga sempat membahas antara H2O dan H2O2 ya yang sifatnya sangat berbeda jauh. H2O itu sumber kehidupan, H2O2 itu adalah racun gitu ya. Walaupun sama-sama terbentuk dari H dan O. Nah, ini adalah hukum dari Dalton di tahun 1803 ya. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, nah dan massa salah satunya kita buat tetap atau sama, maka senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat ya. Perbandingannya itu adalah perbandingan bilangan bulat yang sederhana gitu. Jadi contohnya gimana? Contohnya kayak seperti ini. Jadi kalau kita coba ya uji coba antara karbon dengan oksigen. Nah, ini kita akan bandingkan nanti misalnya ada senyawa satu ya, senyawa satu sama senyawa dua. Kita pengen membandingkan berapa sih perbandingan antara atom-atom di dalam senyawa satu dan dua gitu ya. Nah, ini biasanya kita akan bikin tabel seperti ini. Nah, antara C sama O-nya. Nah, kalau sudah dibikin tabel, kita isi nanti tabelnya seperti apa. Nah, kita isi dengan satuan massa ya. Jadi pada senyawa satu kita anggaplah kita nggak tahu ya ini senyawa CO atau CO2. Anggap senyawa satu ini masanya 12 gram. Jadi kalian tulis di sini 12 gram. Lalu oksigennya itu adalah 16 gram ya. Ini kalian tulis 16 gram. Lalu untuk senyawa 2 itu massa karbonnya juga sama 12 gram. Nah, massa oksigennya itu adalah 32 gram. Nah, dari sini kalian bisa membandingkan nantinya ya, berapa sih perbandingan oksigen yang ada di senyawa satu dengan senyawa 2 gitu ya. Dengan caranya seperti apa? Kalau kalian pengen membandingkan oksigen, artinya kalian harus mengunci dulu massa dari karbon. Jadi, massa dari karbon itu ini kalian kunci. Nah, gimana cara menguncinya? Kalian harus membuat massanya sama. Nah, gimana harus membuat massanya sama?
ya nanti senyawa satu atau senyawa dua kalian kalikan hingga nantinya eh, si jumlah atomnya atau massa atomnya itu sama gitu ya. Kalau di sini kebetulan sama-sama 12, jadi ya udah nggak usah kita samakan lagi gitu ya karena udah sama. Sorry. Nah, kemudian kita masuk ke oksigennya. Nah, jadi kita sekarang bisa membandingkan kalau udah karbonnya sama atau salah satu massanya sama, kita bisa membandingkan antara jumlah oksigen yang ada di senyawa satu dengan senyawa 2. Nah, kalau kalian bagi sama-sama bagi 16 itu kan nanti perbandingannya adalah 1:2 gitu ya. 1:2 di sini. Nah, berarti pada senyawa satu oksigennya itu jumlahnya 1 perbandingannya. Sedangkan pada senyawa 2 perbandingannya adalah 2 ya. Jadi ini masih perbandingan ya, bukan jumlah sebenarnya. Bisa juga nanti jadinya 2 sama 4 gitu, 3 sama 6. Tapi perbandingannya adalah 1:2. Makanya di sini kita dapatkan perbandingan antara massa oksigen yang di senyawa 1 dengan massa oksigen di senyawa 2 itu adalah 1:2. Nah, ini biasanya juga nantinya kita bisa menentukan jumlah ya, jumlah dari unsurnya gitu. Ada berapa sih oksigen di dalam senyawa tersebut misalnya gitu. Atau ada berapa banyak karbonnya. Nah, itu bisa kita lihat dari perbandingan ini ya. Oke. Kalau misalnya kita coba cek contoh lain. Nah, gimana kalau misalnya masanya belum sama nih, Sir, gitu kan. Kalau masanya belum sama gimana? Ya kita harus menyamakan dulu salah satu unsurnya. Jadi contoh di data ini ada senyawa X terdiri dari unsur belerang dan oksigen. Jadi kita tulis S sama O gitu ya. Nah, lalu ada senyawa Y. Ya, kita tulis Y di sini. Dan jangan lupa kita buat garis-garis supaya nanti bisa kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kenapa sih, Sir, harus dibuat garis-garis ya? Supaya kalian bacanya enak gitu atau nulisinnya enak ya. Lalu kita lihat belerang pada senyawa X 32 gram. Nah, oksigennya juga 32 gram. Jadi sama ya masanya ya. Kalau Y 16 gram. Kalau oksigen itu 24 gram pada senyawa Y. Nah, kita lihat yang ditanya apa? Biasanya yang ditanya adalah rasio dari oksigennya berapa. Oke. Nah, kalau yang ditanya rasio dari oksigen, kita harus samakan belerangnya ya supaya nanti jumlahnya sama. Nah, untuk menyamakannya kalian bisa bebas, bisa yang X-nya ini kalian bagi 2. Ini bisa dibagi 2. Atau kalian buat yang Y-nya ini kalian kalikan 2. Karena nanti sama aja ya. Bisa dikali 2, bisa bagi 2. Oke, kita coba yang bagi 2 aja karena mungkin lebih mudah ya. Yang atas bagi 2. Berarti nanti hasilnya adalah 16. Di bawahnya angka 16. Di atasnya 16, di bawahnya 24. Nah, ini kan untuk unsur oksigennya udah sama ya. Ini O, ini S kan. Senyawa X, senyawa Y gitu ya. Nah, karena dia udah sama, si senyawa oksigen salah, kebalik. Maaf. Ini S, ini O. Karena S-nya atau belerangnya udah sama, ya kita tinggal bandingkan aja yang oksigennya ini, ya. Berarti senyawa X itu oksigennya 16 banding 24. Nah, kalau 16 banding 24 kita bagi angka berapa ya enaknya? Angka 8 ya. Ya kan? Angka 8 berarti kita bagi 8, berarti perbandingan paling sederhananya adalah 2:3 ya. Berarti massa dari oksigen yang X itu adalah 2 dan massa oksigen dari yang Y itu 3. Nah, makanya nanti senyawanya adalah yang satu berarti SO-nya ada 2, yang satu lagi SO-nya ada 3. Kenapa kayak gitu? Ya karena S-nya kan sama nih. Ya kan? S-nya sama. Berarti jumlah S-nya juga sama. Tuh, sama-sama 1. Nah, yang berbeda di sini adalah si oksigennya. Di sini ada 2, di sini yang Y ada 3. Nah, ini berarti senyawa X karena oksigennya ada 2. Berarti kalau ini senyawa Y karena oksigennya ada 3. Gitu. Jadi kalau kita pengen menggunakan hukum Dalton ini biasanya kita ingin menemukan
si rumus kimianya apa nih. Misalnya apakah PCl3, PCl5 itu kan juga berbeda jumlah Cl-nya. Atau CO, CO2 gitu ya. Kayak tadi. Nanti nitrogen juga sama. Ada NO2, NO3, NO4 atau NO berapa lah, N2O5 lah atau apa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini kesimpulan materinya. Jadi untuk hukum pros ya, dia itu perbandingan tetap di mana kita ngomonginnya satu senyawa ya kalau di pros ya. Jadi kita membandingkannya ya di dalam satu senyawa. Tapi kalau misalnya Dalton itu dua senyawa ya. Perbedaannya itu karena kita ngomongin membandingkan senyawa X sama Y. Kalau di pros kita cuman bilang oh perbandingannya tetap yaitu 3:4 misalnya atau 2:3. Oh ya udah berarti kita fokus ke sini aja antara unsur yang satu dengan yang satu lagi di dalam satu senyawa ya. Nah, di sini juga ada contohnya. Jadi kalau pros itu biasanya langsung fokus berapa rasio H dan O dalam air. Nah, air doang senyawanya. Tapi kalau misalnya Dalton, bandingkan rasio oksigen pada CO dan CO2. Jadi udah jelas ada dua senyawa, yang satu karbon monoksida, yang satu karbon dioksida ya. Nah, di sini ada latihan soalnya sebelum kita akhiri ya. Jadi ada unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Jadi kita tulis dulu ada nitrogen, ada oksigen gitu ya. Senyawa satu mengandung, nah, jadi kita ada senyawa satu sama senyawa dua nih. Ya, kita tulis dulu senyawa satu itu 14 gram N. Jadi N-nya itu 14 dan oksigennya itu adalah 16. Lalu senyawa 2 itu 14 gram nitrogen dan 32 gram oksigen, gitu ya. Jika massa nitrogen pada kedua senyawa tersebut dibuat tetap, oke. Jadi yang dikunci di sini adalah nitrogennya. Jadi kalian bikin nitrogennya itu sama ya, massanya. Supaya kita bisa membandingkan nanti oksigennya ya. Nah, pertanyaannya pasti perbandingan massa oksigen, oke? Pada senyawa 1 dan 2. Nah, jadi diperhatikan lagi nih yang diminta perbandingannya 2 dengan 1 atau 1 dengan 2 ya. Karena ini biasanya mengecoh nih di soal. Jadi kita harus lihat lagi soalnya. Oke, kalau perbandingan antara senyawa 1 sama 2 ya kalian bisa lihat aja ini kan perbandingannya kalau sama-sama dibagi 8 atau 16 ya. Sama-sama bagi 16 bisa ya. 1:2 ya. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Jadi perbandingannya adalah 1:2 antara massa oksigen yang senyawa 1 dengan senyawa 2. Udah gitu doang kok. Gampang ya. Jadi kita jangan lihat yang dikunci. Ini kunci nih. Atau disamakan gitu. Kita lihat yang bedanya ya. Karena nanti kalau kalian ambil kimia, nanti ini juga digunakan pada perbandingan untuk mengetahui laju reaksi ya. Jadi mohon saya minta kalian fokus di sini karena kalau kalian nggak bisa ya nanti akan kesulitan di kimia di kelas 11-nya ya. Oke, ini soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ada fosfor dan klorin membentuk dua senyawa. Nah, kita lihat ya di sini ya. Masanya ada beda nih, P dengan Cl, masanya beda semua. Untuk membuktikan hukum Dalton, berapakah rasio perbandingan massa klorin? Nah, yang ditanya adalah massa klorinnya, perbandingannya. Berarti kalau misalnya kita pengen membandingkan massa klorin, maka kita harus menyamakan dulu massa dari P ya. Massanya harus sama. Massa sama. Nah, kalau angkanya jelek kayak gini ya kalian mendingan kalikan aja ya. Jadi jangan dibagi. Kalau tadi kan contohnya dibagi tuh di apa? Di yang di sini ya kalian bagi. Ini karena angkanya enak bulat. Kalau di sini kan koma-koma. Jadi mendingan kalian kali aja ya supaya angkanya enak. Nah, jadi kalau yang dikali yang mana, Sir? Ya kalian pengen nyamain massa P-nya. Berarti kalian lihat 31 sama 62. Ini perkalian berapa ini supaya angkanya sama ya? Dikalikan berapa? Ya pastinya PCl3-nya kalian kalikan dengan 2 ya, supaya 31 ini berubah menjadi 62. Ya, jadi kalau misalnya kita tulis di sini ada massa P, ada massa Cl, ada massa PCl atau senyawa 1 lah ya. Ada senyawa 1, ada senyawa 2 di sini. Nah, kalau kita kalikan 2 ya, berarti kan di sini jadi 62, di sini 62 juga, ini 355 dan
Yang CL-nya kalian kalikan 2 berarti berapa tuh? 106,5, 106,5 ya. Tambahin aja 0, 1, 3, 1, 1, 213 ya. Berarti 213. Nah, nanti kita cek nih perbandingannya berapa banding berapa nih. 213 dengan 355. Nah, kira-kira perbandingannya berapa nih? Coba ya, kita sama-sama bagi angka berapa nih enaknya nih? 13 bagi berapa ya? 7 7 7 71 kali ya ini ya. Ya kan? Coba kalian bagi dengan angka 71. Bisa nggak 71? Harusnya sih bisa sih. Kenapa 71? Karena kan ini 35 itu perkalian 7. 5 itu perkalian 1 kan? Jadi ini kan juga perkalian 7, ini perkalian 1 nih. Makanya 71. Coba kalau misalnya yang atas dibagi 71 kan kalian dapetin angka 3 ya. 3. Ini kan bagi 71 3 banding kalau bawahnya dikali 71 berarti 355 ya. Berarti 3 banding 5. Nah, ini adalah rasio perbandingan massanya. Nah, kalian lihat deh. Kan sama ya sama si senyawanya kan PCl itu ada 3, di sini rasionya 3, PCl 5, Cl-nya ada 5, rasionya juga 5 gitu. Jadi kalau kalian membandingkan masanya ini sama kayak kalian melihat berapa banyak jumlah unsur-unsurnya gitu di dalam satu senyawa tersebut gitu. Tapi ingat ya ini nggak semuanya seperti itu. Bisa jadi nanti ada yang kelipatannya. Bisa jadi 6 sama 10. Misalnya kayak bisa jadi bukan PCl 3 sama 5 tapi PCl 6 dan PCl 10. Bisa jadi kayak gitu ya. Kan kita nggak tahu ini kan cuman yang namanya rumus empiris ya atau yang paling sederhananya aja gitu, perbandingannya aja, tapi bukan berarti dia aslinya seperti itu ya, bisa jadi berbeda bisa jadi sama. Kalau sama ya berarti kita sebut sebagai ya pas aja, pas lagi cocok gitu. Kalau nggak sama ya nggak masalah karena perbandingan rasionya yang kita hitung ya, ini rasio itu perbandingan, jadi rasio itu berlaku kelipatannya ya. Seperti itu. Nah, ini soal terakhir. Jadi unsur A dan B membentuk dua senyawa. Senyawa 1 sama senyawa 2. Nah, kita coba tulisin dulu ya. Jadi ada unsur A, ada unsur B, ada senyawa 1, ada senyawa 2 ya. Nah, senyawa 1 mengandung 40% A, jadi kita tulis aja 40. Berarti senyawa B-nya sisanya yaitu 60 ya. Sedangkan senyawa 2 itu 50% A atau 50, di sini juga 50. Kan di senyawa 1 ini cuma ada A sama B doang, dua senyawa ya. Jadi sisanya gitu. Nah, berarti kalau kita pengen membandingkan apa nih? Jika unsur A dibuat tetap, oke. Jadi kita ingin mengunci yang A-nya atau kita harus membuat si A ini sebagai tetap. Maka kita harus apa ini? Ini harus tetap ya. Berarti kita harus kan menyamakan si A ini kan. Nah, gimana nanti caranya? Ya, kita tinggal lihat harus dikali berapa nih yang 1 dan 2-nya ya. Berapakah perbandingan massa senyawa B dan senyawa 1 dan senyawa 2 ya, unsur B dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Ya udah, berarti kalau misalnya 4 sama 5 kan kalau kita lihat KPK-nya angka yang samanya di 20 ya. Jadi supaya dia bisa jadi 20, berarti unsur yang pertama kita kalikan dengan 5, unsur yang kedua kita kalikan dengan 4. Supaya apa? Supaya nanti A-nya sama ya atau massa A-nya tetap. Jadi kalau kita tulis ulang, nanti di sini ada A, ada B, ada X, ada Y gitu ya. Nah, untuk nilainya kan angkanya sama ya. 40 kali 5 itu kan 200. Kalau 60 kali 5 itu 300. Kalau 50 kali 4 itu juga 200. Kalau 50 kali 4 itu 200 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa massa dari A ini sama ya, 200 sama-sama 200. Jadi kita bisa membandingkan murni dari yang B ya. Nah, di sini kan bisa kita coret aja nih angka nolnya ya. Jadi perbandingan massa antara senyawa X sama Y atau senyawa 1 sama senyawa 2 gitu. Pada unsur B itu adalah 3 banding 2 ya. Ada nggak jawabannya 3 banding 2? Ada nih yang C.
Jadi bukan 2 banding 3 ya. Nanti kalian lihat lagi yang diminta itu senyawa satu terhadap senyawa 2 atau senyawa 2 terhadap senyawa satu ya. Seperti itu. Ya, paling dari search gitu aja. Karena hukum Dalton ini ya dipakainya biasanya nanti ya di laju reaksi itu untuk konsepnya. Lalu dipakainya juga bisa buat mencari rumus empiris, rumus molekul ya. Dan biasanya kalau di ujian sih yang dikeluarin sedikit ya, tapi lebih banyak yang Proust sama Lavoisier seperti itu. Nah, paling di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum perbandingan volume, dan ini yang paling penting di dalam hukum dasar ini ya. Jadi reaksi kimia umumnya menggunakan hukum perbandingan volume ini. Jadi ini adalah hukum dasar dari persamaan reaksi kimia ya. Nanti mencari zat-zatnya, komposisinya, dan lain-lainnya. Oke, paling dari saya segitu aja. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita nanti ketemu lagi di video mengenai hukum dasar kimia perbandingan volume. Dadah semuanya. Terima kasih.